Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasih-Mu. Setetes air pun tak dapat ku regu tanpa belayan sayang-Mu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cinta-Mu ku berteduh. Dia Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan SK MSI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah Syabul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bi'idznillah walidallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Manhaba Nabiya, sebagai tanda cinta kepada baginda Nabi aksara manfadia. Mari semuanya berdiri sejenak untuk membaca sholat alaihi, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan rasa cinta kita kepada beliau, yakini di dalam hati kita masing-masing bahwa di saat kita bersholawat, beliau-beliau hadir datang bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Hidup Jamaah Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi yang kompak. Hidup Jamaah Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasula yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'alikumul kitaba wal hikmah al-ayat. Wa qulu hadakil mukarram wal muhtaram syaihuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina syaikul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah. Al maksud guru dan orang tua saya, guru dan orang tua Zikir Manaqib Jamaah Zikir Manaqib Al-Baghdadi. Dan semoga malam hari ini beliau menjadi wasilah buat kita semua untuk peribadahan kita di tempat ini dalam rangka maulud muludan. Dan semoga ruh kita semua disambungkan bersama ruh beliau. Kemudian Allah sambungkan seterusnya kepada Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Bersama Sultan Aulia semoga Allah sambungkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama ruh baginda Nabi semoga kita semua disambungkan oleh Allah, nyambung kepada Allah, atau dengan bahasa santri yang disebut dengan wusul, sampai kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang sampai kepada Allah lah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Al-maksud Sayyidi Pengarsahabah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur. Doanya tambah dimustajabkan oleh Allah. Apa yang beliau rencanakan semoga kabul hajat, kabul maksud. Seluruh keluarga besar beliau, santrinya, jamaahnya, termasuk imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, semoga semuanya senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya cintai para alim ulama, para zuhama, para asatidz kiram, para habaib, aparat pemerintahan, TNI, sipil maupun Polri, khusus aparat pemerintahan desa Sudi Mampir yang Blok Pilang Jajar. Blok Pilang Jajar, kampung Sudi Mampir, desa Sudi Mampir, Kecamatan Balongan. Semoga kita doakan semuanya, terlepas dari yang tadi disebutkan aparat pemerintahan hadir atau tidak hadir. Yang penting kita doakan semoga semuanya para pimpinan kita senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memimpin kita semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah sehingga beliau mampu memberikan warna tersendiri untuk warga masyarakat Sudi Mampur Balongan, umumnya Indramayu. Hidup Indramayu. Luar biasa, luar biasa. 10 kali aja tepuk tangan kayak gini enak. Dan yang saya cintai seluruh imam-imam Manaqib, baik yang dekat maupun yang jauh. Alhamdulillah, yang dekat semuanya berkumpul, yang jauh juga datang. Kenapa yang dekat berkumpul? Karena datang duduk di tempat ini berangkat dari Cin. Terus yang jauh kenapa juga bisa datang?
Sama yang jauh juga berangkat dengan cinta. Karena kalau tidak ada cinta, nggak mungkin tempat ini penuh. Betul? Ini penuh. Ini yang kelihatan. Yang kagak kelihatan ada yang nongkrong di atap genteng, ada. Yang nggak kelihatan banyak. Sekalipun semua jamaah yang hadir di tempat ini tidak mengatakan cinta, tapi dudukmu di tempat ini adalah pembuktian bahwa dirimu dan diriku adalah orang-orang yang punya cinta. Alhamdulillah. Dan siapapun orang yang mengenal cinta, lalu dia punya cinta, lalu dia bercinta, maka orang yang mencintai siapapun, orang yang bercinta dengan siapapun, dia tidak akan pernah menuntut. Tapi orang yang saling mencintai, dia akan berusaha memberikan yang terbaik bagi yang dicintai. Betul. Termasuk Rasulullah. Kalau beliau mungkin kita cerita terlalu jauh dulu, yang dekat dulu deh. Syekh Majid, Syekh Maqasid, Mimi Ayu dan keluarga besarnya, kalau tidak dilandasi dengan cinta, nggak mungkin beliau mengundang kita. Betul. Dan kita pun sama, kalau tidak ada kecintaan kepada beliau, mohon maaf, saya yakin nggak bakalan datang ke sini. Betul. Karena kadang-kadang kan orang begini, begitu siapa panitianya, Mimi Ayu mau ogah, mau ngapain, sebel aku. Betul. Pasti begitu. Sama juga kadang-kadang panitianya akrab, begitu ditanya siapa kiainya, polisi goblok, malas aku. Ada yang gitu, ada banyak. Ya di sini nggak ada. Biasanya kita manakala kita mengatakan sesuatu karena ada sesuatu yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Kita bisa mengatakan bahwa di saat kaki kita terinjak, maaf sakit ya, enggak. Kenapa? Karena yang injaknya janda cantik dan baheno. Iya. Coba kalau yang injaknya Mimindut, begitu kakinya Ustaz Jani keinjak sama Mimindut, kata Ustaz Jani, matamu di mana Mimindut? Betul. Padahal antara Ustaz Jani dengan Mimindut dekat. Tapi kenapa beliau marah? Bukan karena Mimindut aja, bukan. Karena tidak ada cinta. Kalau tidak ada cinta, maka akan seperti itu. Sama hadirin, sedekat apapun kita dengan seseorang, kalau tidak ada cinta, maka orang itu tidak akan bisa menjadi sahabat. Betul. Ini judulnya cinta. Sama, kalau kita tidak ada cinta ke Rasulullah, kita tidak ada cinta kepada Allah, lebih dekat kita tidak ada cinta kepada para ulama-ulamanya Allah, mustahil kita bisa mengenal Allah. Betul. Karena yang membimbing kita para kiai, para ulama, termasuk tadi guru-guru kita yang sudah memberikan tausiah. Yang pertama Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Sofyan, tepuk tangan buat beliau. Kemudian yang kedua Kiai Haji Manuk Kepudak. Manuk Kepudak. Kiai Haji Abdul Rojak dari Cangkingan. Semoga apa yang beliau sampaikan jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin. Dan barokah buat beliau. Amin. Allahumma amin. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Terusin dikit lagi. Dan hati-hati kepada orang-orang yang punya cinta. Karena biasanya orang yang punya cinta, dia di hatinya akan ada sambungan kepada yang dicinta. Contoh, kita duduk di tempat ini memperingati mauludan karena hati kita ada cinta kepada para ulama, kemudian nyambung terus kepada para wali-walinya Allah, nyambung sampai ke Rasulullah dan nyambung sampai kepada Allah. Ini cinta. Tapi kalau tidak ada cinta, maka tadi sekalipun dekat tidak akan ada sambungan. Betul. Oleh karena itu hati-hati hadirin. Sehebat apapun seorang Wawan dengan titel Dr. Andes Wawan Gunawan SE MSI,
tambahan lagi Kiai Haji, tambahan lagi Abah Kombes. Kalau hatinya tidak ada sambungannya, sedekat apapun jamaah dengan saya akan menjadi hal yang sia-sia. Betul. Boleh tepuk tangan. Karena apa? Seseorang itu ucapannya, perilakunya, bahkan ucapannya tergantung hatinya. Hatinya tergantung kemana sambungannya kuatnya. Kalau sambungannya kuatnya kepada orang-orang alim, sambungan hatinya kuatnya kepada orang-orang soleh, maka ucapan dan perilakunya akan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Minimal dia ngikutin perilakunya orang-orang soleh. Demikian juga ucapan. Dan sambungan ini sangat luar biasa, karena nyambung kepada orang soleh. Misalnya Kiai Rozak nyambung kepada orang soleh, nyambung terus sampai ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, nyambung lagi sampai ke Rasulullah. Maka inilah yang disebut dengan sambungan yang bermakna. Betul, sambungan yang bermakna. Dan orang kalau sudah sambungannya ini hidup, dalam arti penuh, hidupnya itu nyambungnya karena mahabbah, karena cinta, maka dia akan menjadi orang yang paling tidak orang yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Lalu kenapa kalau sambungan itu tidak ada, maka akan sia-sia? Contoh, ini lampu kalau dihitung ada berapa biji? Banyak. Lalu sambungannya, setrumnya tidak ada, kemudian lampu ini kira-kira hidup atau tidak? Nyala atau tidak? Nah, karena sambungannya tidak ada, setrumnya tidak ada, maka lampu ini nggak nyala. Artinya lampu ini tidak bermanfaat. Sama di saat seseorang itu sambungannya tidak ada kepada orang-orang soleh, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah, maka sehebat apapun dia tidak akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Naudzubillahimin. Namun bersyukur kita kepada Allah hadirin. Kalaupun kita dibilang orang awam, kita dibilang orang bodoh, kita orang nggak tahu apa-apa, namun ada sambungan, ada setrum. Apa sih setrum itu? Adalah mahabbah alias cinta. Karena kita ada cinta, maka kita menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. hidup jauh lagi. Luar biasa. Luar biasa. Contoh. Kedekatan seperti tadi saya bilang, sedekat apapun seseorang, kalau tidak ada cinta, tidak ada sambungan, maka dia tidak hanya mubazir atau tidak akan jadi orang bermanfaat, tapi pasti dia celaka. Contoh yang sangat akurat, bahwa Kanjeng Nabi, malam ini kan peringatan Maulid ya, Padepokan Pilang Jajar, tepuk tangan semuanya. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya paman. Pamannya yang paling dekat dengan beliau, bahkan rumahnya pun bertetanggaan dengan beliau. Sang paman setiap hari melihat beliau. Ini namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenal dengan beliau? Kenal? Kenal nggak? Kalau saya tanya, tahu nggak? Tahu. Kalau kenal, kapan kenalannya? Abu Jahal, Abu Lahab, rumahnya berdekatan dengan rumah Kanjeng Nabi. Setiap hari bisa ketemu, bahkan melihat Kanjeng Nabi. Tapi tidak ada setrum, tidak ada mahabbah, tidak ada cinta. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Betul? Betul. Tahu kan Abu Jahal, Abu Lahab? Yang dapat diskonnya dari Allah cuma hari Senin doang. Di saat beliau merasa bergembira akan kelahiran sang keponakan, lalu beliau sodakoh. Apa perilaku sodakohnya? Membebaskan budak. Membebaskan. Jadi di saat beliau bersodakoh dengan membebaskan budak, maka beliau setiap hari Senin bebas dari siksaan Allah. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, pengen bebas dari siksaan Allah? Pengen banget? Pengen banget? Benar?
Berarti tadi harus yang kenceng harus nyumbang pira sama Mimi Ayu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Kanjeng Nabi masih punya paman yang lain, yaitu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Padahal ini rumahnya berjauhan, tapi karena Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah ada sambungan cinta kepada Rasulullah, maka beliau selamat dunia, selamat akhirat, bahkan bermanfaat dunia dan akhirat sampai detik saat ini. Maka beliau dijarahi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah 2 kali ziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi bersyukur kita kepada Allah bahwa kita sebodoh apapun, karena ada cinta maka hati-hati dan waspada. Karena orang yang sambungannya, orang yang memiliki cinta sebagai sambungannya yang tembus kepada Allah, sekalipun dia bukan orang soleh, yakin dia selamat. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Dan hati-hati orang yang sambungannya nyambung sampai ke Rasulullah, ke Allah, jangan sampai disakiti. Dianya mungkin diem, dianya bisa jadi tidak akan berbuat apa-apa, tapi yang punya pasti akan melakukan sesuatu kepada orang yang menyakitinya. Betul. Nah, ini saya sampaikan kepada jamaah, hati-hati jamaah. Di saat kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari, seburuk apapun perilaku seseorang, kalau sambungannya kita tahu bahwa dia itu adalah pecinta, dia adalah pecinta, dia cinta kepada Allah Rasulullah melalui gurunya misalnya, maka jangan pernah disakiti. Karena apa? Allah akan balik menghantam orang tersebut dengan sesuatu yang di luar dugaan. Nauzubillahimin. Hidup sama lagi. Luar biasa. Luar biasa. Saya padahal tadi ngomong ke Habib Farid nggak mau ceramah, dan ini bukan ceramah, ngobrol. Karena apa, kepala saya masih nyut-nyutan, barusan sholawat juga masih nyut-nyutan, tapi begitu duduk nyut-nyutannya hilang. Karena obatnya cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, mari semoga Allah selalu menumbuhkan cinta di dalam kalbu kita. Karena hanya dengan cintalah orang yang berat akan menjadi, pekerjaan berat akan menjadi ringan. Hanya dengan cintalah termasuk kenapa kita berkumpul begini padat, karena persatuan dan kesatuan tidak mungkin bisa terjalin kalau tidak dilandasi dengan cinta. Termasuk saya tadi, mumpung-mumpung di kota ini ramai pada kesini udah 2 kali. Ini yang ketiga kali. Diuji cintanya oleh Allah. Bablas mau ke Karangapel, kalau ketemu Karangapel saya balik. Nah, diuji cintanya oleh Allah. Akhirnya di depan PT apa lewat Balongan itu ke sono, ada PT Politama. Habib Farid nelpon, "Abah di mana?" "Saya lewat Politama menuju ke Karangapel. Kalau nggak ketemu saya balik." Kira-kira kalau balik gimana ya? Kalau balik kecewa. Oleh karena itu sebelum dilanjut, artis saya suruh naik panggung dulu. Mana nih artis nih? Mas Edo juga naik panggung. Ini kok laptopnya dirubah-rubah. Kalau ente nggak mau pegang laptop jangan dirubah-rubah. Mana Mas Edo? Ini kok gelap ini harusnya terang. Jangan merubah kepunyaanmu, nak. Kepunyaan bapakmu maksudnya. Ini gelap ini supaya terang. Ini namanya Edo Perwira Adi Pradana. Ini anak saya yang paling gede. Yang kono Arya Wirya Hermawan, ini yang nomor 8 yang paling kecil Elsa. Kesamaannya gampang banget dilihat.
bawa dua-duanya, hidungnya sama-sama mancung. Lah emang bener. Perbedaannya justru nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Begitu akrab, namun sebenarnya ini bibitnya sama, cuma sawahnya berbeda. Tanamannya sama ya Pak? Lah bibitnya sama, sawahnya berbeda. Nah. Tapi alhamdulillah, doakan anak-anak saya, anak-anak jamaah yang beda bibit, tapi yang bibitnya sama sawahnya berbeda, biar akrab semua ya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi karena tadi kalau saya pulang pasti kecewa, maka selanjutnya mari kita dengarkan kecewa. Tepuk tangan semuanya.
Salam